In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Putri dengan NIM 22500171058 dari kelas RPL TTIB. Di sini saya akan mempresentasikan dan mensimulasikan tentang sistem pemancar TV analog untuk bagian audio. Presentasi ini merupakan untuk memenuhi tugas UTS dari Sistem Komunikasi dan Transmisi Telekomunikasi dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak M. Reza Hidayat STMT. Soalnya yaitu rancanglah sistem pemancar TV analog menggunakan simulink. Sebelum kita lakukan simulasi, ada baiknya kita tahu dulu apa sih sistem pemancar TV analog itu. Nah, pengertiannya adalah sistem pemancar TV analog adalah suatu sistem komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal TV analog dari stasiun pemancar ke penerima TV di rumah-rumah atau tempat lainnya. Pada sistem pemancar TV analog, sinyal video dan audio dari stasiun pemancar diubah menjadi sinyal frekuensi radio dan dikirimkan melalui antena pemancar ke udara. Pada saat yang sama, penerima TV analog di rumah menangkap sinyal tersebut melalui antenanya dan kemudian mengubahnya kembali menjadi sinyal video dan audio yang dapat ditampilkan pada layar TV. Ini merupakan blok diagram dari sistem pemancar TV analog. Untuk yang atasnya adalah untuk bagian video dan yang bawahnya adalah untuk bagian audio. Nah, di sini saya akan mensimulasikan bagian dari audio ini. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi dari MATLAB-nya. Ini adalah simulasi yang sudah saya buat sebelumnya. Ada baiknya kita buat dari awal agar tahu bagaimana prosesnya atau langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tambahkan dulu ini audio device reader, di mana fungsinya itu untuk mereport suara ketika berbicara. Bisa di search di library-nya yaitu audio device reader. Kemudian kita bisa drag ke sini. Setelah itu kita tambahkan scope dan gain, di mana gain ini sebagai indeks modulasi.
Eh, Fungsinya itu ketika sinyal informasi sebelum masuk modulator itu dikuatkan dulu di sini, di gain ini. Kita search dulu gain. Kemudian kita tambahkan setelah itu kita tambahkan scope. Ini nanti untuk melihat sinyalnya kita search saja scope. Kemudian kita tambahkan konstan. Ini untuk sinyal carrier-nya. Kemudian kita tambahkan adder. Adder ini berfungsi untuk mengkombinasikan sinyal carrier dan sinyal informasi. Setelah itu kita eh, tambahkan integrator, di mana fungsinya untuk sinkronisasi antara sinyal informasi dan sinyal carrier. Selanjutnya eh, tambahkan multiplier. Multiplier ini bisa pakai gain untuk komponen di simulnya. Oke, gain. Kemudian ini adalah trigonometric function. Ini kita pakai yang cos. Kemudian tambahkan lagi scope. Ini dari awal untuk audio device reader. Ini untuk sinyal audio ini memakai modulasi FM. Nah, pertama-tama kita hubungkan dulu. Ini untuk mereport suara kita atau suara kita ketika berbicara. Kemudian ini gainnya atau indeks modulasi. Indeks modulasi kita atur 4. Jadi nanti ada penguatan sebesar 4 kali untuk amplitudenya. Kemudian ini konsanya pilih yang satu lagi. Konstannya ini untuk sinyal carrier bisa diubah jadi pakai frekuensi 20 Hz.
Kemudian ini adalah integrator. Kita hubungkan dulu. Kemudian ini ada multiplier lagi. Ini karena tidak bisa namanya sama, kita tulis aja prosedur di sini. Kemudian kita hubungkan multipliernya. Ini kita atur menjadi 2pi. Fungsinya apa sih yang 2pi ini? Eh, yang multiplier ini kan ini tuh 2pi-nya dari mana asal usulnya? Nah, ini dari materi ada. Nah, ini kan sinyal FM itu yaitu sin omega ct, sin omega ct, di mana omega ct itu adalah sinyal carrier. Kemudian dimultiple antara indeks modulasi dengan ini indeks modulasi dengan omega mt. Nah, ini omega mt ini rumusnya adalah 2V-FM. Nah, 2V-nya itu kemudian kita masukkan di sistem tadi yang ada di MATLAB, yaitu yang ini, yang 2V ini. Kemudian kita hubungkan ke trigonometrik tadi, yaitu berbentuk sinyal kosinus. Kemudian dihubungkan lagi dengan skop. Ini ada yang apa ya? Skop untuk melihat frekuensi ketika adanya penguatan. Ini ke sini. Nah, ini ketika untuk melihat frekuensi ketika tidak ada penguatan, kemudian di sini ketika sinyal, melihat sinyal ketika ada penguatan, kemudian yang di sini nanti ketika diklik untuk melihat sinyal output dari audio itu sendiri, bentuk hasil outputnya yaitu sinyal modulasi FM yang akan masuk ke antena dan akan digabung dengan video nanti yang di sini. Nanti saat modulasinya bentuk sinyalnya akan berbentuk carrier. Kita simulasikan dulu. Coba kita run.
Ini ada error. Intinya begitu step-stepnya ini karena ada dua komponen, yang atas sama yang bawah. Jadi ada error. Jadi yang barusan kita buat atau yang atas barusan kita buat delete dulu aja. Nah, ini pakai yang atas sama saja seperti yang tadi. Pertama kita run dulu. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga ini durasinya 2 detik. Durasi 2 detik tes. Tes. Satu, dua, satu. Pertama-tama kita akan melihat sinyal audio ini tanpa penguatan. Coba kita klik. Berhubung MATLAB-nya berat, agak loading. Nah, ini contoh, ini bentuk hasil sinyalnya tanpa penguatan. Kemudian kita coba untuk sinyal suara ketika ada penguatan sebesar 4 kali, bedanya seperti apa? Kita klik scope. Nah, ini tuh kelihatan di sini agak tinggi ya. Ini kan di area 0,1. Ini di 0,5-an ya. Jadi ada penguatan sebesar 4 kali. Kemudian ini kita coba lihat sinyal output modulasi FM-nya yang akan ditransmisikan, ini yang akan digabung dengan videonya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. Gimana hasilnya? Hasil output modulasi FM-nya itu untuk sinyal audio itu adalah berbentuk carrier. Ini penjelasannya yaitu eh, ini bentuk sinyal akan berbentuk sinyal carrier, dan yang akan ditransmisikan merujuk ke bentuk sinyal carrier itu sendiri, sinyal acak atau sinyal random yang berasal dari manusia. Modulasinya akan mengikuti bentuk dari sinyal carrier. Sekian simulasi dari saya tentang step-step cara pembuatan dari sinyal pemancar TV analog untuk bagian audio.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam mensimulasikannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.